Siapa yang udah kasih info ke kamu kalau aku selingkuh sama Dimas? Siapa, Raja? Kamu jangan bantah saya, Arsy. Dan jangan kamu mencari alasan dan mencoba mencari tahu siapa yang bilang kamu selingkuh. Tanyakan sama hati nurani kamu. Aku udah tanya dan jawabannya enggak. Karena aku nggak pernah selingkuh sama Dimas. Ya terus kenapa? Kenapa sampai sekarang kamu nggak mau menceritakan apa yang terjadi sama kakak saya pada malam itu? Arsy, tolong ceritakan apa sebenarnya yang terjadi. Penyebab kecelakaan ini tidak akan terungkap kalau kamu tidak cerita kejadian yang sebenarnya. Ada mobilnya Papa. Tapi satunya lagi mobil siapa? Mbak Arsy, apa yang terjadi? Kenapa mobil Pak Rama bisa sampai kehilangan kendali? Kenapa Pak Rama tidak sempat menghindari kecelakaan itu? Dan apakah Mbak Arsy kira-kira masih mengingat mobil yang mencelakakan dirinya? Bentar ya, aku angkat telepon dulu. Sini aku aja. Gak apa-apa. Bisa. Bentar ya. Saya nggak bisa cerita, Pak. Saya nggak sanggup. Aku nggak mungkin kasih tahu kalau Raja menelpon Rama hingga Rama hilang konsentrasi dan mobilnya hilang kendali. Pak Johan, sebaiknya ini kita tunda dulu interogasinya. Kasihan menantu saya. Dia benar-benar tidak bisa mengingat semuanya, Pak. Baik, Pak. Saya minta maaf, Mbak Arsy. Saya tidak bisa meneruskan interogasi ini. Tapi di lain waktu, saya berharap Mbak Arsy bersedia menceritakan peristiwa ini secara detail. Karena Mbak Arsy adalah saksi kunci yang bersama dengan Pak Rama pada saat kejadian. Iya, Pak. Saya minta maaf, bukan saya mau mempersulit penyelidikan polisi. Tapi saya betul-betul belum bisa, Pak. Iya, saya mengerti, Mbak. Ya, Arsy, maafin Papa ya. Kedatangan Papa sama Pak Johan di sini bukan untuk menekan kamu, tapi untuk mengungkap kejadian yang sebenarnya. Walaupun berat buat kamu. Ya. Iya. Oke, Pak Johan, kita tunda dulu ini sampai trauma Arsy hilang. Baru kita lanjutkan lagi.
Iya Pak Irwandi, jika memang itu yang terbaik untuk Mbak Arsy. Ya. Baik, Mbak Arsy dan Pak Irwandi, kalau begitu kami mohon pamit dulu. Ya, sekalian saya juga mau pamit ya. Makasih ya, Pak. Mohon maaf Pak. Ya. Makasih Pak Irwandi. Ya. Siap. Ya, Pak. Loh, ini kan mobilnya Den Raja. Berarti Den Raja udah pulang. Oh, paling juga lagi ngobrol sama Tuan. Terima kasih ya, Pak. Iya, sama-sama Pak Irwandi. Oke. Sampai ketemu lagi. Ya, sampai ketemu lagi. Pak Jamal, Ya, Tuan. ayo kita pulang. Siap, siap. Silakan, Tuan. Makasih, Pak. Silakan. Buruan ya, Pak Jamal. Siap, Tuan. Raja, kamu udah pulang? Tadi ada papa. Kamu nggak ketemu papa dulu? Kamu kenapa, Raja? Kok kayak marah? Munafik kamu. Raja, kenapa kamu tiba-tiba marah sama aku dan nuduh aku munafik? Gak usah sok polos kamu, Arsy. Saya tahu drama kamu selama ini. Kamu sengaja berpura-pura trauma sehingga kamu punya alasan untuk tidak menceritakan peristiwa yang menyebabkan kakak saya meninggal. Kamu bertengkar kan sama kakak saya di malam itu? Siapa yang kasih info itu ke kamu, Raja? Itu gak benar. Aku sama Rama gak bertengkar. Lagi pula kita berdua mau menikah, Raja. Semua keperluan udah siap, gak ada alasan untuk kita bertengkar hebat. Alasannya adalah kamu ketahuan selingkuh sama Dimas. Dan pada akhirnya kamu bertengkar sama kakak saya malam itu. Dan sehingga malam itu kakak saya meregang nyawa, Arsy. Demi Allah, aku gak pernah selingkuh sama Dimas. Aku sama Rama gak pernah bertengkar karena alasan itu. Siapa yang udah kasih info ke kamu kalau aku selingkuh sama Dimas? Siapa, Raja? Kamu jangan bantah saya, Arsy. Dan jangan kamu mencari alasan dan mencoba mencari tahu siapa yang bilang kamu selingkuh. Tanyakan sama hati nurani kamu. Aku udah tanya dan jawabannya enggak. Karena aku gak pernah selingkuh sama Dimas. Ya terus kenapa? Kenapa sampai sekarang kamu nggak mau menceritakan apa yang terjadi sama kakak saya pada malam itu? Kenapa, Arsy? Raja, aku gak mau cerita justru karena ingin melindungi perasaan kamu. Kalau saja kamu tahu Rama meninggal karena terus-terusan ditelepon kamu, kamu pasti akan sangat terpukul. Kenapa kamu diam? Karena ternyata asumsi dan dugaan saya tepat.
Iya kan? Dengar ya Arsy, kamu layak untuk mendekam di penjara. Atas perbuatan yang sudah kamu lakukan ke kakak saya. Sekarang kamu pergi, keluar dari sini. Kenapa Mama masih nangis ya? Ya Allah, ada apa lagi ini ya Allah? Kenapa Raja malah menuduh aku yang aneh-aneh? Menuduh aku bertengkar dengan Raja. Kenapa bisa Raja bilang seperti itu? Apa dia sengaja memancing emosi aku? Ya Allah, kenapa rumah tangga aku gak berdamai sedikit saja? Raja begitu mudah berubah. Kuatkan aku ya Allah. Berikanlah kesabaran untuk menjalani ujian dari aku ingin jadi istri yang baik. Tapi kenapa Raja selalu mematahkan aku ya Allah?